Jemaat GBI My Family, selamat beribadah bagi kita semua. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat melalui bank transfer ataupun kode QR yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, amin. Kita mau katakan bahwa Tuhan datang dan bertahta di tempat ini, amin. Yang siap lompat bagi Tuhan, semua sorakan haleluya. Kurang semangat, haleluya. Kau bertahta di tempat ini, Tuhan. Haleluya. Semua tepuk tangan bagi Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan kami, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Mari teman-teman, angkat tanganmu, katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Sorakan, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Katakan, great is our God. Haleluya. Pemilik kehidupan kami hanyalah Kau, Tuhan Yesus. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Mari teman-teman, angkat tanganmu, katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Sorakan, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian.
Haleluya. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Haleluya. Kau sungguh baik. Kau sangat baik Tuhan. Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama dengan iman katakan lebih dalam lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat tanganmu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan lebih dalam lagi. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Nyatakan dengan imanmu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nyatakan lebih dalam lagi pujian ini. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Mari angkat kedua tanganmu, saudara. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak kami naikkan pujian hanya kami kepadamu. Kami sembah kami kami mengasihi Kau Yesus, Yesus yang sungguh baik di dalam hidup kami, yang mengasihi-Mu, Yesus yang menyayangi-Mu, Kau Yesus yang selalu bersama-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang pujian, saya terima sembah kami, kami sembah Kau yang dahsyat maha tinggi, ya Haleluya, namamu yang mulia, Yesus yang besar, Yesus yang baik, kami memuja-Mu, kami menyembah Tuhan. Saja Allah yang kami bersyukur Tuhan. Kau yang layak kami puji, Kau layak kami sembah. Namamu yang indah, Ya Tuhan, tiada yang Tuhan, terima kasih tiada yang seperti-Mu, Tuhan, di dalam hidup kami, ya Roh Kudus, haleluya, kami sembah Engkau. Engkau saja yang kudus.
you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Nyatakan sembahmu. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Kemuliaan pada Tuhan, mari sembah Dia. Layaklah Engkau ya Tuhan menerima pujian yang tertinggi. Layaklah Engkau ya Tuhan disembah di atas puji-pujian kami. Karena Engkau yang paling mengasihi kami, Engkau yang paling peduli kepada kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, hari Minggu, hari Sabat di mana kami boleh kembali bersekutu dengan Tuhan di ibadah Impact di hari ini. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami. Urapi kami Tuhan Yesus dalam mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati murid yang mau mendengarkan dan mau belajar. Telinga murid Tuhan yang mau mendengar ajaran Tuhan pada siang hari ini. Roh Kudus mari hadir di tempat ini, bekerja dan berkuasalah ya Tuhan. Sebebas-bebasnya berkarya dalam hati dan pikiran kami. Sehingga apapun Tuhan yang boleh hamba-Mu sampaikan hari ini boleh dimengerti dan boleh punya kuasa Tuhan untuk dilakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang hadir di sini siap menyambut firman Tuhan. Mari kita yang percaya bersama kita katakan amin. Shalom, silakan duduk. Baik, nama saya Irma Matondang. Hari ini saya diberi kesempatan oleh Bapak Gembala untuk share firman di ibadah Impact. Dan kita masih ada di topik atau tema bulanan End Times. Dan saya seorang guru, saya mengajar di salah satu sekolah swasta di Medan. Saya mengajar bahasa Inggris untuk SD dan SMP. Kebetulan di SMP saya mengajar speaking. Ya, jadi speaking itu masuk dalam muatan lokal dan kebetulan tidak ada bukunya. Ya, saya nggak tahu adik-adik di sini yang masih sekolah
Ada pelajaran speaking enggak ya? Atau masuk dalam bahasa Inggris sekaligus. Jadi saya beberapa minggu yang lalu untuk materi di ujian semester, saya mengambil topik tentang comic strips. Boleh masuk ke slide saya? Nah, ada yang pernah dengar tentang comic strips? Comic strips ini adalah cerita bergambar, ya, tapi tidak seperti komik pada umumnya. Comic strip ini hanya paling banyak itu ada 4 atau sampai 5 panel. Panel itu seperti ini ya, kotak-kotak itu ya. Jadi pertama kali comic strip ini diciptakan di Amerika di abad 19 sekitar tahun 1930-an. Ya, jadi terakhir ini ada di surat kabar. Jadi tujuannya adalah untuk menghibur. Ya, biasanya comic strip ini dipakai untuk menyampaikan sesuatu yang tidak terlalu banyak kata-katanya, tapi dari gambar kita mengerti apa yang dimaksudkan. Ya, biasanya menyinggung soal politik, biasanya juga menyinggung soal kehidupan sehari-hari. Di sini ada ceritanya, ini Nancy ya namanya. Nancy ini umur 8 tahun. Ya, jadi reading social media all day is making me grumpy. Why don't you go outside? Kata orang yang ada di dalam. Fine. Now there's glare on my screen. Ya, udah sampai di luar ternyata screen-nya nggak kelihatan ketimpa sama cahaya matahari ya. Jadi dia hanya sekedar untuk menghibur. Lalu comic strips ini saya lanjutkan ke minggu berikutnya di pertemuan saya dengan murid saya di kelas 789. Kita boleh masuk slide kedua, tolong Kak. Nah, di sini kita mau berbicara soal alternate ending. Ya, jadi alternate ending yang saya sampaikan di kelas adalah cerita soal Cinderella. Teman-teman pasti tahu ya cerita Cinderella, dan dia berakhir bahagia ceritanya. It's a happy ending story. Jadi di alternate ending artinya pilihan akhir dari sebuah kisah. Artinya banyak produser film ketika ingin menciptakan satu film, ya filmmaker itu mereka buat storyboard, mereka buat cerita. Sebenarnya endingnya nggak seperti cerita di awal, tapi untuk mendapatkan antusiasme masyarakat yang lebih tinggi, kadang dia diganti. Ya, kenapa diganti? Karena ada pilihan ending. Bisa dia jadi sad ending, bisa jadi surprise ending, bisa jadi question ending, ya. Jadi di sini saya berikan sama murid saya story of Cinderella. They have to create some speech, ya. Jadi ada bubble speech di situ. Mereka create kata-kata apa yang mau diucapkan sesuai dengan gambar. Tapi yang terakhir di kotak kelima, saya minta mereka write down your alternate ending. Jadi tuliskan ending kisah dari Cinderella yang berbeda dari yang biasa kita dengar. Oke. Nah, alternate ending ini mungkin bisa juga terjadi di kehidupan kita. Ya, kita berbicara soal end times, bagaimana nanti Tuhan datang kedua kali. Ya, sebagai manusia yang sudah ditebus Tuhan Yesus, apakah kita siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Ya, lalu coba kita ke slide yang ketiga. Di sini ada 2 gambar. Teman-teman ada yang tahu ini gambar siapa? Gak ada yang tahu. Gambar siapa, Yoel? Bukan kamu. Ya, memang bukan kamu ya. Mana Viko, ini sedih kali ini backsoundnya Bang. Udah mau nangis aku nih. Oke, ini adalah gambar Petrus dan Yudas. Ya, teman-teman pasti pernah dengar soal Petrus dan Yudas ya. Mereka adalah termasuk dalam ke-12 rasul. Ya, orang yang dipilih Tuhan menjadi murid Tuhan Yesus. Oke, mari kita masuk ke dalam tabel. Nah, di sini ada Simon Petrus dan ada Yudas Iskariot ya. Mereka adalah murid Yesus. Mari kita baca yuk di Lukas 6 ayat 12. Tolong Kak.
Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Nah, ini sama-sama dipilih Tuhan ya. Tuhan Yesus nggak sembarangan pilih, dia berdoa dulu. Ya kan, tadi kita baca Tuhan Yesus berdoa dulu semalam-malaman sebelum dia memilih murid-muridnya. Ini sama-sama dipilih. Simon Petrus dan Yudas Iskariot adalah dua orang yang sama-sama dipilih untuk menjadi rasul, untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Next, kita balik ke slide yang keempat. Waktu mereka menjadi murid Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus pasti melakukan mukjizat. Dia menceritakan tentang banyak perumpamaan dan dia mengatakan banyak firman ya. Lalu ada di Markus 7. Di sini Markus 7, saya tidak ada tuliskan ayatnya. Saya baca perikopnya saja. Markus 7 itu berbicara soal hal menghakimi, hal yang kudus dan berharga, hal pengabulan doa, jalan yang benar, hal pengajaran yang sesat, dua macam dasar kesan pendengar. Nah, ini adalah ajaran firman yang diberitakan sama Tuhan Yesus ketika dia ada bersama dengan murid-muridnya. Di mana Simon Petrus dan Yudas Iskariot, mereka sama-sama mendengar firman ini. Mereka sama-sama melihat langsung Tuhan Yesus berkata-kata dengan mereka. Lanjut, yang ketiga. Apakah mereka menyaksikan mujizat yang dilakukan Tuhan? Ya, ada di Matius 14, saya ambil satu contohnya. Matius 14 itu ayat 13, Yesus memberi makan 5.000 orang. Apakah Simon Petrus dan Yudas Iskariot termasuk dalam kumpulan orang ini yang menyaksikan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, dan berapa sisa makanannya? Ada yang tahu berapa bakul sisanya? Hah? Berapa? 12 bakul ya. It's a miracle ya, itu mujizat. Oke, selanjutnya. Apakah Yudas Iskariot dan Petrus ini memiliki karunia? Kita lihat ya di Matius 10. Oke. Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Simon Petrus dan Yudas Iskariot juga menerima kuasa ini dari Tuhan Yesus. Oke, next, selanjutnya. Lalu yang seperti cerita ya, di sini dia puncaknya. Yudas Iskariot dan Petrus sama-sama mengkhianati Tuhan Yesus. Ya, Yudas mengkhianati Tuhan Yesus dengan cara menjualnya. Berapa Tuhan Yesus dijual? 100.000. Berapa? 30 keping perak. Lalu Simon Petrus juga gak kalah sama Yudas ya sebenarnya ya. Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ya, sewaktu Tuhan Yesus itu ditangkap sama prajurit Roma, Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Nah, akhir dari hidup mereka nih bagaimana? Yudas Iskariot setelah mengkhianati Tuhan Yesus, dia, coba kita buka Matius 27 ayat 5.
Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ya, Yudas merasa menyesal. Ya, tapi keputusan yang dia ambil adalah menggantung diri. Ini adalah ending dari hidup yang dia pilih. Setiap dari kita punya pilihan ya. Bebas, sebebas-bebasnya. Kita mau jadi apa, kita mau mengakhiri hidup seperti apa, bebas. Nah, di sini Yudas setelah dia melihat Tuhan Yesus, oh ternyata Tuhan Yesus disiksa, disalibkan, bahkan akan mati ini ya, karena tujuannya memang ya menyalibkan Tuhan Yesus, lalu dia pun menyesal. Jalan yang dia pilih adalah bunuh diri. Kita bandingkan dengan Petrus, tadi ada di Yohanes 21 ayat 18, ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. This is the difference. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi ada data yang menuliskan bahwa Petrus itu berumur 65 tahun ketika dia harus disalib terbalik. Ya, dia disalib terbalik di ujung dari hidupnya karena dia tidak mau menyamai Yesus. Ya, dia disalib, dia seorang yang mati martir ya. Mati untuk kemuliaan Tuhan. Nah, mari kita lanjutkan. Berbicara soal end of times, ya, keadaan manusia pada akhir zaman, saya ambil dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Kita lihat tadi Simon Petrus dan Yudas ada di komunitas orang-orang yang dekat dengan firman Tuhan, dekat sama Yesus sendiri. Tapi mengapa akhir dari hidup kedua rasul ini berbeda, kedua orang ini berbeda? Baik, coba kita buka di Yohanes 6 ayat 64. Tuhan Yesus berkata, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lihat ya, Tuhan Yesus tahu dari semula. Mungkin memang Yudas Iskariot ini jalannya adalah menjual Yesus. Oke? Tapi dia diberikan banyak kesempatan untuk bertobat. Dia diberikan banyak kesempatan mendengarkan firman Tuhan dan memilih bagaimana dia melanjutkan hidupnya. Tetapi yang dia pilih adalah mengakhirinya dengan bunuh diri. Ya. Yudas ini adalah seorang bendahara. Tapi dia tidak sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus. Jadi ketika dia seorang bendahara pun dia tidak jujur. Ya. Ada khotbah sharing firman yang saya dengar tadi malam. Dikatakan seseorang yang dekat dengan Tuhan Yesus, seseorang yang intim dengan Tuhan Yesus, pasti jauh dari dosa. Teman-teman setuju enggak? Teman-teman setuju?
Setuju. Ada contohnya? Contohnya adalah cerita Kain. Ya. Kain ketika dia punya niat, ini masih niat, tapi niatnya pun sudah berdosa. Jadi iblis itu sebenarnya enggak menyerang langsung ya. Dia menimbulkan keinginan di hati kita sampai kita memutuskan untuk melakukan sesuatu yang namanya dosa. Right? Saya di sekolah ketemu dengan banyak jenis murid dengan berbagai latar belakang. Kebetulan di masa pandemik ini ya ada beberapa murid yang ke sekolah berdasarkan urutan nama ya, jadi tidak semuanya mereka bergantian datang 2 kali dalam seminggu. Lalu setelah saya mengenal mereka lebih dekat dan saya baru tahu, oh ternyata hidup mereka itu beraneka ragam jenis. Ada murid saya yang orang tuanya sudah bercerai, ada murid saya yang orang tuanya harus pergi ke luar negeri untuk bekerja dan dia ini bersama adiknya tinggal dengan amanya. Ada juga murid saya yang orang tuanya pendeta dua-dua, tapi berpisah. Papanya menikah lagi. Apakah situasi keluarga itu mempengaruhi belajarnya? Pasti. Teman-teman, saya tidak bisa bilang kalau kehidupan yang baik, ya kehidupan yang mulus akan membawa kita ke ending yang bahagia. Enggak juga. Kadang kita berpikir, Tuhan apa ya rencana Tuhan untuk hidupku? Apa ya rencana indah Tuhan untuk hidupku yang mau aku jalani? Ternyata kata indah itu tidak sama dengan perspektifnya Allah. Ya, kata indah itu tidak sama. Kalau indah, dia kok bisa punya mobil, aku belum punya mobil. Dia kok sekolahnya di sana, aku sekolahnya di sini. Dia kok bisa les ini itu, aku les aja nggak bisa. Lalu apakah ending dari hidup teman Anda yang Anda bandingkan dengan diri Anda itu akan lebih baik dari Anda? It's your choice to choose. Pilihan Anda seperti apa? Kita tidak bisa menentukan, harusnya aku lahirnya itu dari orang tua yang kaya ini. Kenapa orang tuaku seperti ini? Kita sama-sama dikasih hidup, dikasih waktu sama Tuhan, dikasih banyak kesempatan sama Tuhan. Tapi bagaimana cara kita mengakhirinya, itu tergantung sama kita. Teman-teman, di zaman akhir ini tidak akan semakin mudah. Tadi kita baca ya, yang ada di Timotius tadi, masa sukar. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apakah ini terjadi sama beberapa orang saja? No, semuanya. Semuanya akan mengalami masa yang sukar. Tapi sebagai siapa Anda berdiri di masa sukar ini? Kita ke gereja, ada yang pelayanan sebagai pemusik, ada yang jadi aser, ada yang jadi multimedia. Yang saya mau tanya, ada yang jadi ini juga, apa tadi? Di depan tadi nari-nari. Oh ya, penari tamborin. Adik-adik yang ambil bagian dalam melayani, sudah sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus belum? Apa motivasi kita datang ke sini hari ini? Apakah hanya untuk udah spend time, habis ini mau ke Tiara Brastagi, habis ini mau belanja, atau habis ini mau jalan atau mau nonton? Seberapa banyak pelayanan ini mempengaruhi kehidupanmu dari Senin sampai Sabtu? Seberapa banyak kamu hidupi pelayanan ini? Ya, kita semuanya akan menghadap tahta Kristus.
Kita semuanya akan dihakimi oleh Kristus. Apa yang mau kita bawa? Teman-teman, integrity, balik lagi ke integrity. Integrity adalah melakukan sesuatu yang benar, sekalipun tidak ada yang melihat. Ya, melakukan sesuatu yang benar sekalipun tidak ada yang melihat. Lalu, apa saja yang bisa kita kerjakan dalam keintegritasan ini? Ya, kalau dari murid saya nih di sekolah, waktu ujian ini hari Senin tanggal 29 besok ya, sudah ujian semester. Ya, teman-teman yang masih sekolah besok ujiannya nyontek enggak? Daring kan? Buka buku enggak? Cari jawaban di Google enggak? Itu enggak ada orang yang lihat loh, kalian kerjakan sendiri. Kecuali dia datang ke sekolah ya. Gimana? Oke. Coba kita kembali ke slide. Setelah end of times ini. Nah, kita semua akan menjadi mempelai Kristus. Benar ya? Mempelai Kristus yang seperti apa? Yang pertama, sungguh-sungguh percaya pada Yesus Kristus. Yang kedua, bersekutu dalam firman Tuhan. Yang ketiga, bersekutu dalam pujian dan penyembahan. Yang keempat, hidup dipimpin Roh Kudus. 5, tekun dan rajin beribadah. 6, mengembangkan talenta untuk kemuliaan Tuhan. Baik, mungkin yang pertama kita bisa lakukan ini ya. Sudah percaya sama Yesus Kristus, makanya kita hadir di sini. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Yang keenam mungkin teman-teman ada yang les ya, mengembangkan skill, soft skill, bermain musik atau public speaking atau bagaimana masak atau skill yang lain yang bisa kalian kembangkan untuk diri kalian. Tapi coba yang 2, 3, 4, 5. Bersekutu itu artinya kita ada terus-terusan. Kita tetap ada dan kita tidak berhenti melakukannya. Baik, seorang mempelai itu adalah seseorang yang akan menikah ya. Itu dipersiapkan dalam situasi yang sudah dewasa, umurnya sudah dewasa, dan sudah matang secara mental atau secara fisik. Lalu, apalagi yang harus dipersiapkan oleh seorang mempelai? Ya, coba kita buka di Ester 2 ayat 12. Boleh? Ester 2 ayat 12. Ester ini dipersiapkan untuk menjadi salah satu dari permaisurinya raja, menggantikan Ratu Wasti pada waktu itu ya. Rajanya Raja Ahasweros. Lalu dia ada di lingkungan kerajaan bersama dengan wanita-wanita lain. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasweros dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur, 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Oke. Jadi seseorang yang menghadap raja ini, yang mau jadi permaisuri, mau jadi Ratu Ahasweros ini dipersiapkan selama 12 bulan. 6 bulan pertama memakai minyak mur, 6 bulan lagi memakai minyak kasai. Minyak mur ini adalah minyak ya yang rasanya pahit. Rasanya pahit. Lalu minyak kasai itu minyak yang rasanya manis. Teman-teman, dalam kehidupan kita nggak bisa mengharapkan yang manis saja yang datang. Benar? Harus ada yang pahit supaya balance. Saya
tadinya merencanakan pernikahan harusnya bulan 10 kemarin ya. Kalau jadi saya menikah. Ternyata nggak jadi. Saya menganggap itu, wah kenapa ini ya gitu ya. Kecewa sekali. Saya marah sama Tuhan. Saya apa maksudnya gitu ya. Lalu saya bagaimana? Sebenarnya waktu saya disuruh sharing firman, saya dapat jadwal diinfokan dari Kak Rika, saya tanya, apa mujizat yang mau saya ceritakan? Kayaknya hidup saya gini-gini aja, banyak gagalnya. Apa yang mau saya share? Ternyata saya percaya Tuhan izinkan ini terjadi karena ada kebaikan yang mau saya lihat, kebaikan Tuhan. Ini saya belum lihat nih, tapi dalam prosesnya. Ketika Ayub, ya teman-teman pasti pernah dengar cerita soal Ayub ini dari Alkitab. Ayub 1 ayat 20, tolong dong Kak. Ayub ini orang kaya, orang saleh, hartanya banyak, tidak kekurangan sesuatu yang baik. Ya, ketika bala malapetaka menimpa dia, anak-anaknya mati, harta kekayaannya habis, ada yang dirampas, ada yang dibakar, ada yang pokoknya tiba-tiba gitu ya, dia kaget. Karena Tuhan izinkan iblis menyentuh dia, oke? Apa yang dia lakukan? Maka berdirilah Ayub. Ini kata kerja yang pertama, berdiri. Lalu mengoyak jubahnya, kata kerja yang kedua, mengoyak. Mencukur kepalanya, kata kerja yang ketiga, mencukur. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ada berapa banyak kata kerja di sini? Verb, ada berdiri, mengoyak, mencukur, sujud, menyembah. Teman-teman, waktu keadaanmu lagi tidak baik, bisakah kita seperti Ayub ini? Saya nggak bisa. Waktu saya kemarin bulan lalu itu tidak jadi menikah, saya nggak bisa seperti Ayub ini. Seperti yang saya bilang tadi, yang di Timotius, keadaan akan makin sukar. We have to be ready untuk hal ini. Akan datang masa yang sukar, sekarang aja udah sukar, nanti datang lagi yang lebih sukar lagi dari sekarang. Bisakah kita tetap melakukan 5 kata kerja yang tadi? Oke, mencukur itu tadi mungkin sebenarnya dia tetap dalam keadaan yang bersih ya. Berdiri, mengoyak jubah, mencukur kepalanya, sujud menyembah. Ya. Seperti apa kita menghadapi masa sukar? Seperti apa kita menghadapi minyak mur tadi kalau itu diteteskan dalam kehidupan kita? Apakah kita akan memilih jalan seperti Judas yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri? Apakah kita tetap berjalan bersama Kristus seperti yang dilakukan Petrus? Kalau teman-teman diberi kesempatan untuk mengubah sedikit dari kisah Yudas ini, ending seperti apa yang mau teman-teman ganti dari hidup Yudas? Pasti kita tidak mau ya, Tuhan aja tidak mau ada yang binasa sia-sia. Right? Balik lagi Kak ke slide yang tadi. 5 pilar hidup kekristenan sebagai mempelai Kristus. Nah, teman-teman, waktu dalam keadaanmu sakit hati, kecewa, tidak bisa menerima keadaan, apa yang harus kita lakukan? Saya sangat diberkati dengan Yesaya 26 ayat 9 ini.
Kita baca sama-sama yuk. Oke. Bisa? 1, 2, 3. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Ini gak bisa kalau kita lagi ada masalah. Mungkin waktu keadaan baik, mungkin waktu keadaannya nyaman. Oh iya, bangun pagi berdoa, sebelum tidur berdoa. Tapi waktu keadaanmu sulit, kau cuma bisa menangis. Kau cuma, apa yang terjadi sama aku ini sekarang? Kita bisa cari Tuhan enggak? Untuk menjadi sungguh-sungguh percaya pada Yesus Kristus, berarti kita juga sungguh-sungguh percaya kalau hidup kita, masa depan kita sudah dipegang Tuhan dan akan indah. Amin? Amin. Tetapi ada hal lain yang harus kita persiapkan sebagai mempelai Kristus sekalipun kita mengalami masa yang sukar. Untuk jadi satu orang yang bisa berdiri teguh dengan firman Tuhan yang kita andalkan, kita harus mulai dengan bersekutu. Bersekutu dalam firman Tuhan, pujian penyembahan, hidup dipimpin Roh Kudus, tekun dan rajin beribadah. Ini gak ada embel-embelnya teman-teman, bukan karena kamu pelayanan. Sekalipun tidak pelayanan, sekalipun tidak ambil bagian dalam kegiatan pelayanan ini, apakah kita tetap mau melakukan ini? Oke. Lalu endingnya, Kak coba kita buka di Lukas 21 ayat 27. Seperti apakah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan kedatangan Tuhan ini? Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Kalau kamu tetap ada di tracknya Tuhan, kamu tetap bersekutu, tetap rajin berdoa, tetap penyembahan, tetap hidup dipimpin Roh Kudus, maka kitalah yang akan mengangkat muka ketika Tuhan Yesus nanti datang kembali kali yang kedua. Tapi kalau kita hidupnya, ya hari ini pelayanan ya, besok udah Senin, dan hidupmu berubah total. Dari waktu kamu ke gereja ini, di rumah besok seperti apa itu totally different. Seperti satu orang dengan dua kepribadian. Oh dilihat di gereja, baik kali itu ya. Sopan, ya kan. Oh di rumah jerit-jerit. Seperti yang Timotius tadi, ya kan, melawan orang tua, berkhianat, menjelek-jelekan orang. Siapa kita ketika Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua? Apakah kita termasuk orang yang mengangkat kepala melihat Tuhan di awan kemuliaan? Apakah kita menundukkan kepala? Karena kita tidak ada di bagian itu. Oke. Teman-teman, saya mau tanya, apakah end times ini hanya berlaku untuk orang yang sudah dewasa atau yang tua saja? Untuk yang umur 20 tahun ke bawah berlaku enggak end times? Berlaku? Enggak ada suaranya. Oke. Coba Kak bantu saya di Wahyu. Bentar ya.
Wahyu 2. Bentar ya. Wahyu 2 ayat Wahyu 2 ayat 2. Coba kita baca dulu ya. Ini adalah surat kepada jemaat di Efesus. Oke. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat dan bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Baik. Nah, mengakhiri khotbah saya hari ini, kuncinya adalah sekalipun kita dalam masalah, sekalipun ada pencobaan yang datang tiba-tiba kepada kita, kita tetap harus kembali kekasih kita kepada Kristus. Ya, setuju ya teman-teman? Waktu saya menghadapi satu masalah, saya pikir Tuhan sudah lupakan saya. Gimana saya bisa mencintai Tuhan lagi? Saya nggak diberi yang saya mau. Gimana saya bisa mengasihi? Gimana saya bisa melayani? Kalau Tuhan tidak mengabulkan doa saya. Tapi ternyata yang saya ambil adalah saya harus bertobat dan kembali kepada cinta saya mula-mula. Teman-teman, menghadapi zaman yang kita tidak tahu seperti apa ke depannya, tetaplah andalkan Tuhan Yesus dan tetaplah ada dalam kasih mula-mulamu. Tetaplah baca Alkitabmu, tetaplah berdoa. Tetaplah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka saya yakin dan percaya akhir dari hidupmu akan berbeda dengan Yudas Iskariot. Kita semua berdosa. Kita semua pendosa. Tapi Yudas ketika dia menyesal dengan dosanya, yang dia pilih adalah menceritakannya kepada imam-imam. Aku sudah berdosa, aku menyesal. Dia tidak lakukan apapun, dia cuma menyesal. Petrus berbeda. Dia menyesal, dia bertobat dan tetap mengikut Tuhan. Hari ini marilah kita punya satu kata yang sepakat, sekalipun keadaannya sukar, sekalipun hidup semakin tidak menentu, tetapi kita akan tetap mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya percaya teman-teman semua akan menjadi orang-orang yang punya pengaruh baik di sekolah, di tempat Anda boleh bekerja, di tempat Anda boleh melakukan usaha, dan tetaplah menjadi saksi-saksi Kristus yang benar. Mari kita berdoa. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu yang tadi ya. So here I bow to lift you high, Jesus be glorified in all things. For all my life I
kami anak-anak-Mu. Kami tidak tahu Tuhan apa yang bisa terjadi kepada kami di kemudian hari, apa yang bisa menimpa kami Tuhan. Tapi satu yang ingin kami pegang, Tuhan Yesus tetap sama, tetap mengasihi kami, dan tetap memimpin hidup kami sampai kesudahannya. Engkau Allah yang menciptakan kami dari mulai kami ada di kandungan ibu kami Tuhan. Dan kami percaya rancangan-Mu Tuhan yang terbaik yang terjadi pada kami. Kami tidak mau mengakhiri hidup kami seperti cerita Yudas Iskariot. Sekalipun dia mendengarkan firman, sekalipun dia menyaksikan mujizat Tuhan, sekalipun dia melihat bagaimana Tuhan bekerja, dia tidak sungguh-sungguh percaya dan memilih mengkhianati Tuhan. Kami tidak mau mengakhiri hidup kami seperti Yudas Tuhan, tapi biarlah teman-temanku yang ada di sini, adik-adik yang mendengar firman hari ini boleh punya satu motivasi yang baik bagaimana menjalani hidup dan seperti apa dia akan mengakhiri hidupnya. Bapak, aku percayakan setiap dari teman-teman Impact yang ada di ruangan ini Tuhan, baik yang bersekolah, yang bekerja, Engkau yang menuntun mereka memasuki tahap-tahap kehidupan menuju kemuliaan yang satu ke kemuliaan yang berikutnya. Mereka pasti mengalami masa yang sukar, mereka pasti mengalami masalah, tapi aku percaya Tuhan, anak-anak-Mu ini tidak akan mengakhiri hidupnya seperti cara Yudas mengakhiri hidupnya, tapi mereka boleh tetap ada pada iman mereka kepada Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mati, Tuhan yang sudah menebus kami, dan Tuhan yang mempersiapkan masa depan yang indah sekalipun keadaan kami sulit, sekalipun zaman semakin sukar. Bapak, kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, untuk Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami dan keluarganya. Tuhan Yesus yang memberkati setiap rencana, setiap program yang akan dijalankan di gereja ini. Tuhan datangkan jemaat-jemaat yang baru, jiwa-jiwa yang baru, agar boleh bersama-sama beribadah ya Tuhan di dalam satu penggembalaan GBI My Family. Tuhan berkati setiap pengerja pelayan Tuhan. Kami juga harus punya kualitas yang berbeda dari orang-orang yang tidak melayani. Kami juga harus punya kualitas hidup, kualitas iman yang lebih tinggi Tuhan. Dan setiap hari firman-Mu, doa, pujian dan penyembahan yang kami hidupi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati gereja ini, Engkau yang memberkati setiap dari umat-Mu yang datang beribadah di setiap sesi, di setiap cabang, biar semakin nama Kristus, salib Kristus yang kami junjung tinggi. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan, tapi aku percaya Roh Kudus masih terus akan bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Engkau yang menumbuhkan kami semangat untuk semakin maju, untuk semakin lebih baik dari hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu minta ampun untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja dalam kehidupan kami, ketidakkudusan kami, kenajisan kami, bahkan segala hal yang tidak pantas yang masih kami lakukan. Tuhan yang ampuni, ajari kami untuk bertobat dan sungguh-sungguh bertobat ya Tuhan. Menjelang hari-hari kedatangan-Mu ini, kami boleh punya iman yang semakin teguh, berjalan dalam kekudusan Tuhan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami yang sudah mendengar firman-Mu dan kami yang siap melakukan firman ini, yang akan punya kuasa melakukan firman ini, kita bersama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita boleh mendengarkan warta sepekan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Tema kita di bulan ini adalah Integrity in the End Time. Di masa akhir-akhir ini, marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan setia beribadah di GBI My Family, di cabang-cabang yang terdekat dengan tempat tinggal Anda. Adapun juga ibadah kita dilakukan secara online maupun onsite, dan pastinya tetap mengikuti protokol kesehatan. Ibadah
Ibadah raya di GBI Tiara pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Dr. Lugimin Ajis MTH dalam 2 sesi, yaitu pukul 8.30 WIB dan pukul 10 WIB. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus dan hanya 1 jam saja, serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh umat Tuhan untuk dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Ibadah Impact pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Lugimin Ajis MTH pada pukul 11.30 WIB. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus dan hanya 1 jam saja, serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh keluarga muda, kaum muda, dan yang masih berjiwa muda untuk dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Sekian Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati. Oke, pengumuman tambahan buat kita semua. Gereja kita khususnya untuk kaum muda akan mengadakan retreat di Pulau Samosir pada tanggal 14 sampai 16 Desember 2021. Jadi kami mengundang buat teman-teman yang masih berjiwa muda yang ingin bergabung ke dalam retreat kami bisa mengikutinya dengan biaya pendaftaran sebesar 200.000. Pendaftaran ini akan dibuka sampai tanggal 4 Desember 2021. Kalian bisa menghubungi kontak person yang tertera di layar. Baik teman-teman, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan pada kami pribadi lepas pribadi Bapa, hingga kami bisa saat ini Bapa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami tahu Bapa itu semua bukan suatu kebetulan, tapi kami yakin itu semua karena penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Tuhan telah memberkati ibadah kami Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami ini Bapa. Tuhan, kami mau berdoa Bapa buat firman yang telah kami dengar Bapa. Kami percaya Tuhan, apa yang telah kami dengar Bapa bukan menjadi firman yang sia-sia Bapa, melainkan kami bisa menerapkan di kehidupan kami Bapa. Kami bisa memilih Bapa bagaimana cara kami mengakhirinya Bapa. Bagaimana kami mengakhiri dengan selalu melayani Tuhan, dengan selalu melakukan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat Miss Irma yang telah menaburkan firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan yang memberkati Miss Irma, berkati setiap apapun pergumulannya Bapa, keluarganya, apapun pekerjaannya, apapun yang dilakukannya semuanya, ada campur tangan Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa Bapa buat persembahan yang telah kami kumpulkan Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus persembahan kami ini Bapa akan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Berkati kami semua pribadi tempat ini yang memberikannya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah Bapa. Kiranya Tuhan memberkati setiap studi kami, keluarga kami, atau apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Pastor Luke dan Bu Ros Bapa sebagai pemimpin gereja kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus memberikan roh dan hikmat yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus melalui pastor kami Bapa, kami bisa dibawa lebih dekat lagi kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang akan selalu memakainya Bapa. Berkati setiap pergumulannya Bapa, berkati keluarganya, berkati apapun yang dilakukannya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pembinaan kami di pusat Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, Tuhan limpahkan kepada mereka. Kami juga berdoa buat pemerintah kami Bapa, mulai dari yang pusat sampai dengan yang daerah. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan hikmat juga kepada mereka Bapa, agar mereka bisa memimpin bangsa kami Bapa, agar Indonesia Bapa bisa merasakan damai sejahtera Tuhan Yesus dari Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan Yesus buat kota kudus-Mu, Yerusalem. Shalom Yerusalem, kiranya damai sejahtera ada di puri-puri-Mu dan sentosa ada di tembok-Mu, dan kiranya yang mencintai-Mu akan mendapat damai dan sentosa. Sementara kami akan pulang ke tempat kami masing-masing Bapa. Kiranya Tuhan yang menyertai kami Bapa sampai ke dengan tempat tujuan kami. Dan sebentar lagi kami akan menerima berkat-Mu Bapa. Mari kita arahkan hati kita
berkat kasih karunia dari Allah Bapa damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus kali kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita semua yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.